Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Fakri, ingin menjelaskan tentang multiplexing dan switching. Multiplexing adalah proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk dapat ditransmisikan melalui satu komunikasi channel. Dan ada dua teknik dasar multiplexing, yaitu FDM dan TDM. FDM Frequency Division Multiplexing dan TDM Time Division Multiplexing. FDM itu sinyal informasi yang ditransmisikan pada waktu yang bersamaan dengan frekuensi yang berbeda. Sedangkan yang TDM itu umumnya digunakan untuk sinyal digital. Beberapa sinyal input berupa deretan bit ditransmisikan melalui satu channel dengan metode yang interleaved. Lalu masuk ke pada gambar input. Di sini 1 sampai N masuk ke multiplexer, lalu dikirimkan satu ke saluran. Yang dikirimkan adalah deret bit yang sesuai dengan nomornya dan dikirimkan satu kali dari pada penerima yang dipisahkan kembali. Lalu kita masuk ke sistem penyambungan exchange atau switching. Switching ini lebih dikenal sebagai kontrol, adalah melakukan suatu proses hubungan antara dua pelanggan telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Menurut ITU, switching adalah membangun hubungan atas permintaan secara individual dari pelanggan. Di sini ada syaratnya perangkat switching. Yang pertama, harus dapat menghubungi setiap panggilan ke satu dari banyak outgoing circuit. Kedua, harus dapat memutuskan hubungan tersebut setelah call termination. Dan yang ketiga, harus bisa mencegah panggilan baru ke dalam sirkuit yang sudah digunakan. Di sini ada kemampuan dasar switching. Switching menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan. Signaling memberikan informasi adanya panggilan, sedangkan yang numbering memberikan identitas kepada tiap pemakai. Lalu di sini ada fungsi switching. Yang pertama itu penyambung, kedua kendali, dan yang ketiga pemberian tanda, keempat pelayanan, yang kelima penerimaan informasi, keenam pengiriman informasi, dan ketujuh pengetesan keadaan sibuk, dan kedelapan pengawasan. Di sini ada tugas switching. Tugas switching ini terdiri dari 8. Yang pertama, sentral harus tahu ketika ada pelanggan yang off, dan mengirimkan. Nada pilihnya diaring tone atau nada sibuk. Kedua, waktu penyambungan harus jauh lebih kecil dibandingkan waktu hubungan. Yang ketiga, sentral harus tahu identitas pelanggan yang memanggil. 4. Sentral harus tahu kondisi saluran pelanggan yang ditinju. Yang kelima, jika pelanggan yang dikirimkan sedang tidak berbicara, akan dikirimkan ringtone, kemudian bel berbunyi, kemudian ringback tone. Dan yang keenam, jika tidak diangkat ringtone 20-30 detik, berhenti, maka diberi tanda sibuk. Dan yang ketujuh, jika diangkat saluran akan dikunci untuk mencegah pelanggan yang lain masuk, dan menerima dipastikan bagikan dengan seketika sambungan yang dituju. Kedelapan, jika pelanggan sesuai berbicara, maka tugas sentral harus rektor semua peralatan switching. Di sini ada elemen switching yang terdiri dari ada 3. Yang pertama, cross point matrix, menerima permintaan dari pelanggan pemanggil. Yang kedua, mengecek status pelanggan yang dipanggil. Yang kedua, signaling, menentukan saluran mana yang dihubungkan. Yang ketiga, kontrol, membangun hubungan, melakukan penyambung antara pemanggil dan yang dipanggil. Di sini ada unit penghubungan pada sentral telepon. Line Interface Circuit atau LIC merupakan antarmuka antara saluran
pelanggan dengan sentra yang berfungsi untuk menerima induksi panggilan dari pesawat yang memanggil dan mempersiapkan peralatan sentral. Yang kedua, konsentrator merupakan suatu jaringan saklar untuk mengkonsentrasikan saluran, di mana jumlah outletnya lebih sedikit dari jumlah inletnya. Yang ketiga, grup selektor merupakan jaringan saklar yang jumlah inletnya sama banyak, di mana fungsinya untuk membuat jalur routing. Dan yang keempat, expander merupakan suatu jaringan saklar untuk menyebar saluran dari sedikit ke saluran yang jumlahnya lebih banyak. Dan yang terakhir ada junctor, penghubung antara expander dengan grup selektor, di mana junctor terdiri dari dua jenis, yaitu junctor A dan junctor B. Di sini ada trunking atau trunk. Jenis-jenis trunk itu ada 3. Yang pertama, outgoing trunk, itu berfungsi untuk memberikan induksi keadaan ke grup selektor apakah bebas atau sibuk. Yang kedua, incoming trunk, menerima induksi pendudukan saluran dari outgoing trunk yang berasal dari sentral, yang untuk mempersiapkan sentral untuk menerima panggilan dan memberikan induksi keadaan ke sentral lain. Yang ketiga, bidirect trunk, mempunyai fungsi yang merupakan gabungan dari outgoing trunk dan incoming trunk. Sini ada perkembangan switching. Switching itu ada 2, manual dan digital. Yang step by step, kalau yang analog step by step, crossbar dan command control. Terus yang digital itu ada circuit switch dan cascade switch. Stronger switch, pembangunan hubungan pada cross point dilakukan oleh step by step switch yang menerapkan langsung. Yang kedua, gerakan switch terdiri dari vertical step dan rotary step. Dan yang ketiga, setiap langkah mengawali urutan digit nomor telepon yang dipanggil. Kalau crossbar, elemen kontrol baru melakukan proses masuk membangun hubungan setelah serasa digit lengkap, semua digit lengkap. Kedua, crossbar switch digunakan di sentral dengan kapasitas berat dan through network. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, jaringan. Sini ada struktur jaringan telepon. Di antaranya adalah local network, itu untuk menghubungkan sistem ke sentral lokal, atau subscriber distribution network. Yang kedua, junction network, untuk menghubungkan sekelompok sentral lokal yang melayani suatu area dengan sebuah sentral tandem. Yang ketiga, trunk network atau tron network, menyediakan sirkuit jarak jauh antara area lokal di seluruh wilayah secara nasional. Yang keempat, international network, menyediakan hubungan ke jaringan nasional yang berbeda negara, di mana national network terhubung ke international network melalui international gateway exchange atau backbone network. Di sini ada jaringan akses atau akses network, yaitu jaringan akses merupakan penghubung antara CPE dengan core network yang berfungsi untuk menyalurkan informasi atau data dari CPE ke core network atau sebaliknya. Lalu masuk ke jaringan akses tetap. Jaringan akses tetap ini atau bisa disebut fixed line access network, merupakan jaringan akses untuk menghubungkan terminal CPE yang tidak berpindah-pindah atau bisa dibilang tetap. Sini ada jaringan akses tetap dibeda-bedakan berdasarkan media yang digunakan. Untuk kabel tembaga, kabel serat optik, dan kabel koaksial. Dan ada elemen dalam jaringan akses. Lalu masuk ke jaringan akses tembaga. Jaringan
Lokal akses tembaga atau JARLOKAT merupakan jaringan akses dan sentral kepelangganan menggunakan tembaga sebagai mediatornya. Kedua, konfigurasi dari JARLOKAT. Jaringan satu tidak langsung, di mana pelanggan mendapat satuan dari DP melalui RK. Nah, kalau yang atas itu yang jaringan akses tembaga, jaringan lokal, dan yang bawah itu jaringan yang satu. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.